Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat Bapak Ibu Guru BK se-Kabupaten Banyumas. Perkenankan kami pada kesempatan ini ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu semua produk dari MGBK Kabupaten Banyumas, yaitu buku Akses BK untuk kelas 8, 7, dan 9. Bapak Ibu, pada pertemuan beberapa waktu yang lalu sudah kami sampaikan melalui pengurus MGBK Subrayon masing-masing bahwa MGBK Kabupaten Banyumas telah menyusun sebuah buku untuk pendamping materi layanan khususnya untuk layanan bimbingan klasikal. Bapak Ibu, berikut ini kami coba tampilkan isi dari buku akses dari kelas 9, 8, dan 7. Bapak Ibu, untuk akses sendiri adalah kependekan dari aktif, kreatif, semangat, edukatif, dan simpatik. Untuk buku kelas 9 disusun oleh 4 penulis atau penyusun, yaitu Budi Susanto, Amin Wafa Muadim, dan Robiatin serta Ibu Puji Nurdiana Fauziah. Susunannya, sistematikanya Bapak Ibu bisa lihat di daftar isi. Pada buku kelas 9 sudah disediakan ada 10 judul masing-masing diperuntukkan untuk mencapai satu capaian layanan atau tugas perkembangan, yaitu dari landasan hidup religius sampai dengan yang 10 adalah kematangan hubungan dengan teman sebaya. Di bagian awal buku akses sudah disediakan angket kebutuhan peserta didik. Pernyataan-pernyataan yang ada di dalamnya sudah mengacu pada tiap-tiap judul artikel atau topik yang disediakan, sehingga nantinya setelah siswa mengisi angket ini, Bapak Ibu bisa mengolahnya untuk menentukan prioritas materi atau capaian layanan yang perlu disampaikan di awal hingga akhir. Untuk materi yang pertama, bangkit dari keterpurukan bermodal ihsan, ditulis oleh Bapak Amin Wafa Muadim. Dapat dicek di sana aspek perkembangannya adalah untuk landasan hidup religius, sedangkan untuk tataran internalisasinya adalah tindakan. Jadi untuk seluruh materi buku akses kelas 9 itu capaian layanannya mengacu pada tahap internalisasi yang ketiga, yaitu tindakan. Ini materi-materinya saya percepat saja. Jadi di dalam buku ini yang pertama ya, selain mencantumkan identitas dari judul, penulis, kemudian spesifikasinya, aspek tataran internalisasi dan tujuannya, kemudian dilanjutkan dengan literasi. Kemudian setelah literasi ada aktivitas untuk peserta didik, tugas sampai dengan penilaian. Ini contoh untuk yang kedua tadi, ini yang ketiga. Jadi ada ilustrasi, kemudian ini literasinya atau materi yang dipelajari oleh siswa, kemudian ada aktivitasnya. Kemudian juga dibekali dengan semacam instrumen ya untuk asesmen. Di sini di bab 3 tersedia asesmen untuk
mengukur kemampuan siswa dalam mendengar secara aktif. Ini ada permainannya, teka-teki silang, dan ada penilaiannya. Begitu juga untuk judul keempat, ya. Ini juga hampir sama, ada literasinya, kemudian ada aktivitasnya, kemudian juga ada instrumen untuk assessment. Nah, instrumen ini adalah self-interpretation, jadi siswa bisa mengetahui atau menginterpretasikan sendiri hasil penilaian atau assessment. Begitu seterusnya, ini judul yang kelima. Selanjutnya sampai dengan, ini saya skip sampai bawah, Bapak Ibu. Ini adalah profil penulis. Ini adalah buku Akses PK kelas 9. Bapak Ibu silakan nanti bisa dicek pada buku yang cetak yang Bapak Ibu bisa pesan untuk anak-anak, untuk siswa, nanti melalui pengurus subrayon masing-masing. Ini adalah buku materi kelas 9. Sedangkan untuk buku materi berikutnya yang kelas 8 ya. Kelas 8 disusun oleh Bu Endang, Bu Laili, Pak Rafat, dan Bu Dian Merdekawati. Ini juga terdiri dari 10 judul untuk 10 capaian layanan. Di sini juga tersedia instrumen untuk asesmen kebutuhan. Ini materi-materinya. Ini saya skip cepat saja. Ini ada aktivitas-aktivitasnya. Jadi susunannya hampir sama, dari tujuan, literasi, kemudian nanti ada sejumlah aktivitas. Begitu seterusnya, sampai di bawah ada profil penulis. Ini profil penulisnya dari buku materi untuk kelas 8. Begitu, untuk selanjutnya buku materi kelas 7. Buku materi kelas 7 disusun oleh Pak Andriono, Bu Semi, Bu Ida, dan Pak Maskat. Ini juga tersedia ada 10 capaian layanan atau 10 tugas perkembangan. Diawali juga dengan angkat kebutuhan. Angkat kebutuhan antara kelas 7, 8, dan 9 berbeda-beda nih Bapak Ibu, disesuaikan dengan isi dari materi yang ada pada buku. Jadi ini sama, ini materi kelas 7. Bisa diperhatikan di situ untuk aspek perkembangannya landasan perilaku religius, namun untuk tataran internalisasinya adalah pengenalan. Jadi untuk kelas 7 tatarannya pengenalan, kelas 8 akomodasi, sedangkan kelas 9 adalah tindakan. Nah, ini kita mengacu pada capaian layanan yang sudah dipublikasikan oleh kementerian melalui Direktorat Jenderal terkait, dan ini adalah capaian-capaian layanan yang sudah mengacu pada implementasi kurikulum Merdeka yang baru. Jadi hampir sama seperti dengan MAPEL. MAPEL juga sekarang ada capaian pembelajaran atau CP. Demikian Ibu Bapak semuanya, ini tampilan sekilas buku materi akses PK
produk dari MGBK Kabupaten Banyumas tersedia untuk kelas 7, 8, dan 9. Kami sampaikan secara sekilas. Ini adalah profil penulis untuk buku materi kelas 7. Dan monggo Bapak Ibu silakan bisa ditawarkan kepada siswa untuk dapat membantu dalam proses pelayanan terutama pada kegiatan bimbingan klasikal. Untuk harga dan cara pemesanan lebih detail bisa menghubungi pengurus dari Subrayon, MGBK Subrayon, atau bisa langsung pada kami di pengurus MGBK Kabupaten Banyumas. Demikian sekilas paparan tentang buku akses BK. Semoga bisa diterima oleh Bapak Ibu semuanya dan bisa digunakan dan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama pada anak didik kita. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.